Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja, yaitu dalam kitab fikih dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir yang kita kaji adalah hal-hal yang disunahkan di saat berpuasa. Di antaranya menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, dan lain sebagainya. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini yaitu hari-hari yang di situ kita dilarang melaksanakan ibadah puasa. Hari-hari yang di situ seorang muslim dan muslimah dilarang melaksanakan ibadah puasa. Kita baca apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, penulis berkata, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan diharamkan melakukan ibadah puasa di 5 hari. Jadi ada 5 hari dalam 1 tahun. Di 5 hari ini kita dilarang melaksanakan ibadah puasa. Apa saja 5 hari, apa saja perincian dari 5 hari yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan al-aidan, yaitu 2 hari raya. Yaitu dua hari raya. Tentunya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitri yaitu jatuh tanggal 1 Syawal. Dan di Idul Adha hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Ya. Maka seorang muslim, seorang muslimah dilarang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Begitu pula dilarang berpuasa di hari raya Idul Adha. Karena hari raya ini waktu untuk bersenang-senang. Ya, tapi bersenang-senang tetap dalam koridor syar'i.
bukan bersenang-senang yang kebelabasan para jemaah. Ya. Dalilnya disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syahidu al-Aida ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu faqala. Aku pernah mendapati hari raya bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar mengatakan, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Dua hari ini, maksudnya dua hari raya ini, Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa di dalamnya. Ya, berpuasa di dalam kedua hari tersebut. Yauma fitrikum min siyamikum wal yaumil akhir ta'kulu min nusukikum. Yang dimaksud dua hari ini, kata Umar bin Khattab, adalah hari ketika kalian berbuka. Setelah berpuasa satu bulan penuh, maka kita berbuka di tanggal 1 Syawal. Sudah berhenti puasa. Kemudian di hari ke-10, ketika kalian menyembelih kurban-kurban kalian, hari 10 Dzul Hijjah. Ya, ini di antara hari-hari yang di situ kaum muslimin dilarang atau diharamkan melaksanakan ibadah puasa. Ya, baik itu puasa sunnah ataupun puasa mengqadha, membayar hutang puasa, atau puasa nazar, atau puasa-puasa yang lainnya, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Kemudian beliau mengatakan, wa ayyamut tasyrik as-salasa. Wa ayyamut tasyrik as-salasa. Kemudian kita, umat Islam, dilarang melaksanakan puasa di hari tasyrik. Di hari tasyrik, yang jumlahnya itu ada 3 hari. Hari tasyrik, wahiyya ayyamul hadi asyar, wasani asyar, wasalis asyar min syahri dzul hijjah. Hari tasyrik ini sebagaimana yang sudah banyak yang mengetahui, yaitu hari ke-12, hari ke-11, hari ke-12, dan hari ke-13 dari bulan Dzul Hijjah. Ya, dari bulan Dzul Hijjah. Jadi pas setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha ini tanggal 10-nya. Kemudian tanggal 11, 12, 13, 3 hari setelahnya ini kita dilarang melaksanakan ibadah puasa. Ya, dilarang melaksanakan ibadah puasa. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu hari-hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari tasyrik, kata Nabi, itu hari-hari untuk makan, minum, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan faedah dan penjelasan bahwasanya di hari-hari tersebut kita dilarang berpuasa. Ya, dan di hari-hari tersebut kita dipersilakan menikmati daging kurban kalau ada, ya. Kalau dapat, ya. Kalau nggak dapat, ya sabar, kan kita berjamaah, ya. Atau kita nyembelih sendiri, kita kurban sendiri, ya, kita nyembelih sendiri, kita makan sedikit kemudian kita bagi-bagikan, ya. Tapi jangan makan dan minum saja, tapi wa zikrillah, dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seorang muslim dan muslimah itu puasa di 9 hari Dzul Hijjah, mulai tanggal 1 Dzul Hijjah sampai tanggal 9 Dzul Hijjah, hari Arafah, itu dia puasa 9 hari. Itu pahalanya besar. Kemudian libur 4 hari.
Ya, libur 4 hari, 10, 11, 12, 13. Untuk makan, minum, dan tentunya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di hari tasyrik itu kan kita dianjurkan bertakbir. Ya, kita dianjurkan bertakbir sebagaimana takbir yang kita baca di malam hari raya. Ya, itu hari tasyrik kita masih disunahkan membaca takbir. Karena takbir ini termasuk bacaan zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hari-hari terlarang untuk melakukan ibadah puasa. Ya. Bagaimana kalau seseorang itu mau puasa Ayyamul Bid? Puasa Ayyamul Bid di bulan Dzulhijjah. Kan Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15. Setiap bulan Hijriyah. Ya. Maka para ulama menyebutkan kalau seseorang itu rutin puasa Ayyamul Bid tiap bulan ya. Untuk bulan Dzulhijjah maka digeser. Dia mulai puasa 14, 15, 16. Khusus bulan Dzulhijjah. Karena hari tasyrik, karena tanggal 13 Dzulhijjah ini masih termasuk cakupan dari hari tasyrik. Yang di situ kita makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara hari-hari terlarang untuk melakukan ibadah puasa. Yang berikutnya, kata beliau, wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa adatan lahu. Dan dimakruhkan atau dibenci berpuasa di hari yang diragukan. Maksudnya hari yang diragukan ini hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Kan sekarang kita masuk Sya'ban, sekarang tanggal 11. Kalau nggak salah sekarang tanggal 11 Sya'ban. Ya. Dan di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau kita mampu, maka kita memperbanyak puasa sunnah untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau mampu, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu giat puasa sunnah itu di bulan Sya'ban, lebih giat puasa sunnah itu di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau memang mampu, maka itu alangkah indahnya ya, kita bisa meneladani apa yang beliau contohkan, memperbanyak puasa. Namun kalau di hari ke-30, maka jangan kita berpuasa. Misalnya ini tanggal 29. Kan berarti kan besok ini bisa 1 Ramadan atau bisa 30 Sya'ban. Jadi diragukan. Kalau kita biasanya kan menunggu pengumuman dari pemerintah. Ya. Itu pun biasanya kalau Surabaya itu sudah masuk Isya. Masuk Isya baru ada pengumuman dari pemerintah apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Ya. Kalau sudah masuk 1 Ramadan, ya sudah kita mulai tarawih. Kalau belum mulai masuk 1 Ramadan, ya sudah kita belum tarawih, besoknya belum puasa. Ya. Jadi tanggal 30 Sya'ban ini hari yang diragukan apakah 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan. Ini dilarang kita berpuasa. Kecuali seseorang yang memiliki kebiasaan puasa di hari tersebut. Misalnya tanggal 29 Sya'ban ya, atau tanggal 30 Sya'ban itu hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian orang ini memang dia puasa rutin Senin Kamis, dia puasa. Rutin puasa Senin Kamis. Atau rutin puasa Daud. Maka boleh khusus orang seperti ini dia melaksanakan puasa di hari yang diragukan tersebut. Ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya dia nggak punya kebiasaan atau rutinitas puasa sunnah, kemudian dia sengaja puasa di hari ke-30 Sya'ban, maka ini terlarang. Dalam sebuah hadis ya disebutkan
man shamal yawmal ladzi yashukku fihi an-nas faqad asal Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, yaitu hari ke-30 Sya'ban, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Nabi, kunyah beliau itu Abul Qasim. Ya. Maka ini jelas larangan kalau seseorang sengaja puasa di hari yang diragukan, apakah masih 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan, maka orang ini telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hari-hari yang di situ kita dilarang untuk berpuasa. Kemudian disebutkan dalam referensi yang lain kita tambahkan, yaitu siyamun nisfi tsani min syahri Sya'ban liman lam takun lahu adah, yaitu puasa sunnah setelah tanggal 15 Sya'ban. Ya, jadi misalnya ada seseorang itu enggak pernah puasa sunnah. Enggak pernah puasa sunnah. Puasa Arafah enggak, puasa Asyura juga enggak, Senin Kamis enggak, puasa 6 hari Syawal juga enggak, puasa Ayyamul Bid enggak. Tiba-tiba orang ini ujuk-ujuk masuk 15 Sya'ban ya, dia puasa sunnah. Ya, puasa sunnah sampai nanti mendekati Ramadan. Maka ini kata para ulama adalah dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila sudah memasuki separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian puasa. Janganlah kalian berpuasa. Ya, ini hadis yang sahih. Jadi bedakan, kalau kita mau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya mulai sekarang ini. Karena masih tanggal 11. Ya. Tapi kalau mulai awal Sya'ban sampai tanggal 14 kita enggak puasa sunnah, dan sebelum-sebelumnya kita enggak ada riwayat puasa sunnah juga, tiba-tiba kita setelah 15 Sya'ban kita puasa sunnah, ini dilarang. Ya, ini termasuk hari-hari yang terlarang untuk berpuasa. Kalau yang dari awal Sya'ban, tanggal 1, tanggal 3 Sya'ban, tanggal 4, dia puasa sunnah, walaupun sudah tanggal 15, tetap dia puasa sunnah. Sampai nanti di tanggal 30 Sya'ban dia berhenti, karena itu hari yang diragukan. Ya. Jadi mau berbanyak puasa di bulan Sya'ban itu sesuai kemampuan. Bisa 10 hari, bisa 15 hari, bisa 20 hari. Ya. Bisa 25 hari, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau enggak mampu sama sekali ya sudah. Jangan memaksakan diri. Ya. Itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak ibadah puasa puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena orang-orang soleh sebelum kita, para ulama salaf, ya, itu mereka ketika masuk Sya'ban itu mereka juga memperbanyak baca Al-Qur'an, tadarus, ya, ngaji, untuk pemanasan atau persiapan memasuki Ramadan. Ya. Nah, kalau orang itu enggak pemanasan, enggak persiapan, kemudian masuk satu Ramadan, ya, itu pun Al-Qur'annya lupa ditaruh di mana. Karena terakhir baca Al-Qur'an malam takbiran Idul Fitri kemarin, kan repot buat jemaah. Iya, Al-Qur'annya lupa taruh di mana. Kalau ketemu banyak debunya karena enggak pernah dibaca. Maka bahkan ada seorang ulama salaf itu ketika masuk bulan Sya'ban itu tutup toko, ya, tokonya ditutup, libur, ya, liburnya itu 2 bulan, bulan Sya'ban sama bulan Ramadan, ya. Cari nafkahnya kapan? Cari nafkahnya 10 bulan, mulai Syawal sampai Rajab. Dia cari nafkah, ya, cari uang, ada hasil ditabung untuk bekal di Sya'ban dan Ramadan. Ya. Jadi kalau memang bisa, yang kenapa tidak kita lakukan di bulan Sya'ban ini, kita mulai menambah intensitas untuk membaca
ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, maka tambahkan untuk membaca tafsirnya. Ya, karena memang kendala atau mungkin halangan atau gangguan syaitan kepada orang yang sudah bisa bahasa Arab itu malas baca tafsir para jemaah. Termasuk yang ngomong. Ya. Padahal tafsir itu kan kalau kita baca itu luar biasa, nikmatnya itu luar biasa. Ngaji kalau paham maknanya itu kan enak para jemaah. Ya. Tafsir As-Sa'di itu kan enggak terlalu tebal kan. Ya, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu bisa. Jadi cicil baca. Ya memang itu perlu mujahadah. Kembali kepada pembahasan, ya. Jadi dilarang puasa di separuh kedua Sya'ban, 15 ke atas dari bulan Sya'ban ini khusus bagi orang-orang yang memang baru mulai puasa di tanggal-tanggal tersebut. Sebelum-sebelumnya dia nggak puasa, tiba-tiba tanggal 15, 16 dia baru puasa. Ya, maka ini dihindari saja, ya, dihindari hal tersebut. Yang berikutnya, di dalam referensi yang lain, itu kita dimakruhkan puasa khusus di hari Jumat, ya, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa ini dilarang, ya, mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa ini dilarang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Janganlah kalian mengkhususkan puasa di hari Jumat kecuali kalau kalian puasa sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi kalau kita Kamisnya puasa, kemudian kita Jumatnya kok masih pengen puasa, ya sudah silakan. Karena kita Kamisnya apa? Puasa. Tapi kalau kita Kamisnya nggak puasa, tiba-tiba Jumat kok pengen puasa, maka silakan Jumat puasa, tapi Sabtunya juga puasa juga. Ya. Jadi larangan ini berlaku bagi orang-orang yang mengkhususkan hari Jumat untuk ibadah puasa. Ini dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu dari seorang sahabiah Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha. Pada suatu saat Juwairiyah radhiyallahu anha ini Nabi memasuki rumahnya Juwairiyah. Kemudian Juwairiyah ini sedang puasa di hari Jumat. Maka Nabi bertanya, "Asumti amsi?" Ya, apakah kemarin kau puasa? Juwairiyah menjawab, "Tidak." "Turidina antasumi ghadan?" Apakah engkau besok mau puasa, hari Sabtu besok mau puasa? Maka Juwairiyah menjawab, "Tidak." "Fa'aftiri," maka berbukalah. Ya. Jadi Nabi memerintahkan Juwairiyah radhiyallahu anha ini untuk berbuka. Karena beliau ini mengkhususkan Jumat ini untuk puasa, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Jadi ini pada umumnya mengkhususkan Jumat ini dilarang untuk berpuasa. Kecuali kalau Kamisnya kita puasa atau Sabtunya kita puasa, sebelumnya atau sesudahnya. Kalau Jumatnya tok, ini dilarang. Berbeda halnya kalau misalnya hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Misalnya hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka otomatis kita berpuasa di hari itu bukan karena hari Jumatnya, tapi karena bertepatan dengan hari apa? Hari Arafah. Ini nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Walaupun kita Kamisnya nggak puasa, tapi Jumat ini memang kebetulan pas tanggal 9 Dzulhijjah, maka silakan puasa di hari tersebut. Ini bukan termasuk larangan, karena memang ada sebabnya. Karena kita puasa di hari itu bukan karena hari Jumatnya, tapi karena sebab yang lain, yaitu hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jumat. Sama halnya dengan puasa Asyura. Puasa Asyura memang itu kan tingkatannya macam-macam. Kalau bisa sih 9-10, Tasu'a sama Asyura. 9-10 dari bulan Al-Muharram itu kita puasa. Tapi seandainya orang itu nggak mampu, saya mampunya cuma sehari, tanggal 10 tok. Dan sebelum Al-Muharram, sebelum Muharram itu pas kok hari Jumat. Ya, pas hari Jumat, ya nggak ada masalah.
dia berpuasa di hari itu bukan karena hari Jumatnya, karena memang pas hari itu tanggal 10 dari bulan Al-Muharram. Yang di situ kita disunahkan untuk berpuasa. Ya. Ini jadi mengkhususkan hari Jumat ini puasa, untuk puasa ini dilarang. Yang berikutnya, siyamu yaumis sabti munfaridan. Ya. Mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, ini juga dilarang. Mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, ini dilarang. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang Allah wajibkan kepada kalian. Misalnya puasa Ramadan kan pasti hari Sabtu kan ada masuk Ramadan ya. Kalau sudah masuk Ramadan dari Sabtu ya harus puasa kita. Illa maftaradallahu alaikum, kecuali puasa yang Allah wajibkan untuk kalian. Ya. Fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw udin syajaratin falyamdahhu. Kalau kalian enggak ada sesuatu yang dimakan di hari Sabtu, ya, maka cari sesuatu yang bisa dimakan, apapun yang penting halal. Baik itu apa kata Nabi di sini? Liha'a inabi, mungkin sepotong anggur. Ya. Atau yang semisalnya, maka tetap kalian jangan puasa di hari Sabtu. Dalam artian mengkhususkan Sabtu untuk puasa ini dilarang. Ya, mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa ini dilarang. Ya, puasa mutlak. Kalau seseorang puasa Daud kan pasti ketemu Sabtu berjamaah ya. Kalau Jumatnya puasa, Sabtu libur, Ahadnya puasa, ini beda lagi ya. Yang dimaksudkan di sini mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Enggak ada sebab apa-apa. Ya, maka ini dilarang. Disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam At-Tirmizi, ya, disebutkan kenapa dilarang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa, karena hari Sabtu ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Hari Sabtu ini hari yang diagungkan oleh orang-orang yang beragama Yahudi. Maka umat Islam diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Berbeda sama orang-orang Yahudi. Ini sebagaimana tadi Nabi SAW melarang ya, la tasumu yaumas sabt. Jangan kalian puasa, maksudnya mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Kalau ayamul bid kalau ketepatan hari Sabtu maka enggak masalah. Misalnya ayamul bid ya, Jumat, Sabtu, Ahad, maka ini enggak ada masalah karena kita puasa bukan karena hari Sabtunya, tapi karena bertepatan dengan ayamul bid. Atau misalnya hari Arafah kok pas hari Sabtu, maka kita puasa di hari Sabtu bukan karena hari Sabtunya, tapi karena bertepatan dengan hari Arafah, ya, atau bertepatan dengan hari Asyura atau yang semisalnya. Kemudian termasuk puasa yang dilarang adalah puasa ad-dahr, siyamud dahri. Puasa setahun penuh. Ini dilarang. Ya. Puasa setahun penuh ini dilarang. Jadi kalau ada seseorang semangat ibadah, ingin pahala yang banyak, ingin ganjaran yang numpuk, maka tetap dilarang untuk melakukan puasa dahar. Maksudnya puasa dahar itu puasa setahun penuh, kecuali hari raya Idul Fitri, Idul Adha sama hari Tasyrik. Liburnya 5 hari tok. Liburnya 5 hari. Selain itu orang ini puasa, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin As mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya Abdullah ibn Amr bin As, ya, innaka la tasumud dahra wa taqumul lail wa innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ain wa nahakat, ya, la sama man samal abad sama salah satu ayamin minasyahri sama syahri kullu, ya. Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu beliau pernah puasa dahar, seorang sahabat ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ini pernah puasa setahun penuh kecuali 5 hari tadi ya, 2 hari raya sama yang hari tasyrik. Maka dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang. Ya. Kalau seseorang
itu mau banyak pahala, mau banyak ganjaran, maka puasa sunnah yang paling top itu puasa Daud. Ya. Puasa sunnah yang paling levelnya paling tinggi itu puasa Daud. Itu mentok. Sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Ya. Sudah, jangan kita melebihi dari batasan tersebut. Jangan kita melampaui batas. Ya. Kan pernah ada kisah itu 3 orang datang ke rumahnya Nabi SAW, 3 orang. Ya, 3 orang ini datang ke rumahnya Nabi, nanya kepada istrinya Nabi, gimana sih Nabi kalau di rumah itu? Gimana ibadahnya Nabi kalau di rumah? Kalau Nabi di luar, Nabi di masjid, Nabi kalau di pasar, itu kan para sahabat kan tahu, melihat. Tapi kalau Nabi di rumah kan sahabat nggak mungkin tahu, yang tahu kan istri-istri Nabi SAW. Maka dijawab sama salah seorang istrinya Nabi kalau di rumah itu, beliau itu sholat malam, beliau juga tidur, ya. Beliau itu kadang puasa, kadang nggak puasa, dan beliau menikahi wanita. Akhirnya 3 orang ini mereka pakai logika para jemaah, mereka pakai akal. Wah, ini kan Nabi SAW sudah diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya salah seorang dari 3 orang ini mengatakan, saya akan puasa terus, nggak akan berbuka. Maksudnya puasa dahar, puasa tiap hari, nggak akan berbuka. Orang yang kedua mengatakan, saya akan sholat malam, semalam suntuk, nggak tidur. Orang yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita. Kalau kita perhatikan, orang ini kan tujuannya baik atau buruk? Tujuannya kan baik kan, supaya pahalanya banyak. Orang kalau nggak nikah, menjomblo ya, itu kan dia nggak mikirin istri, nggak mikirin anak, nggak mikirin mertua, nggak mikiri ipar, kan gitu para jemaah. Ini kan logika. Kalau orang pakai logika kan bahaya. Ya. Karena sebaik-baik wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis itu. Ya. Akhirnya Nabi ketika beliau di dalam itu dengar 3 orang ini ngomong seperti itu. Ya, yang pertama ngomong akan puasa terus, nggak akan berbuka ya, kecuali hari raya Idul Fitri sama Idul Adha sama hari Tasyrik, itu perai puasa. Orang yang kedua sholat malam terus, nggak akan tidur malam. Yang ketiga nggak akan menikahi wanita. Nabi dengar ucapan 3 orang ini. Beliau keluar dan beliau mengatakan, inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Nabi mengatakan seperti itu. Tapi aku sholat malam, aku tidur. Aku terkadang puasa, terkadang juga enggak puasa sunnah. Dan aku menikahi wanita. Faman rohiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang membenci petunjukku, membenci tuntunanku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Jadi ini jelas ya, dalilnya sangat gamblang, bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu dilarang puasa dahar. Puasa yaitu tiap hari puasa, kecuali 2 hari raya sama hari tasyrik baru libur, maka ini dilarang. Ya, ini dilarang. Maka puasa yang paling bagus yaitu puasa Daud, itu kalau mampu, atau kalau belum mampu bisa puasa Ayyamul Bid kan para jemaah ya. Ayyamul Bid kan 1 bulan cuma 3 hari. 3 hari pahalanya dilipat gandakan seperti puasa 1 bulan kan gitu ya. 1 kali puasa dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Jadi katakanlah kalau seseorang itu mulai Syawal sampai Sya'ban itu rutin puasa 3 hari tiap bulan, maka seolah-olah dia sudah puasa setahun penuh kan. Ramadan kan pasti puasa karena wajib ya, 1 bulan penuh. Maka setelah Ramadan, Syawal dia puasa 3 hari. Dzulqa'dah puasa 3 hari, Dzulhijjah puasa 3 hari, Muharram puasa 3 hari, Safar terus sampai Sya'ban. Itu sama dengan puasa setahun. Ya. Pahalanya seperti puasa setahun. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada orang-orang Islam. Ya. Disunahkan puasa 3 hari, tapi pahalanya seperti pahala puasa 1 bulan. Ya. Ganjarannya seperti ganjaran puasa satu bulan. Kemudian masih dalam pembahasan ini juga, termasuk puasa yang terlarang, ini khusus untuk wanita muslimah, adalah
la tasumul mar'atu tatawwuan illa biidni zaujiha. Ya. Tidak boleh seorang wanita yang sudah bersuami itu puasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Ya. Jadi kalau seorang wanita muslimah sudah menikah, sudah rumah tangga, suaminya masih hidup, ya, suaminya itu enggak kemana-mana atau enggak safar, maka hendaknya seorang wanita muslimah ini kalau dia mau puasa Senin Kamis, mau puasa Ayyamul Bid, atau mau puasa Daud, mau puasa Arafah, atau puasa Asyura, pokoknya puasa sunnah ya, maka dia perlu izin kepada suaminya. Kalau suaminya mengizinkan, silakan puasa. Tapi kalau suaminya tidak mengizinkan, maka jangan nekat untuk berpuasa. Kan begitu para jemaah. Karena taat kepada suami hukumnya apa? Wajib kan? Sedangkan puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Senin Kamis kan sunnah. Maka yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Kan kaidah yang mapan. Kaidah yang mapan dalam agama Islam, dalam agama kita itu yang wajib harus didahulukan, harus diprioritaskan daripada amalan-amalan sunnah. Ya, termasuk dalam hal ini adalah seorang wanita muslimah yang sudah bersuami, kalau dia mau puasa sunnah, maka dia izin kepada suaminya. Ya, izin kepada suaminya. Walaupun suaminya mungkin safar, maka izin. Jangan-jangan puasanya suaminya nanti tiba-tiba datang kan gitu ya, kasih kejutan. Padahal istrinya lagi puasa, kan repot juga. Ya, kalau suaminya safar maka izin pakai HP, telepon atau yang semisalnya. Disebutnya dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidni. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang berpuasa, bagi wanita muslimah berpuasa, sedangkan suaminya itu ada di rumah, kecuali dengan izinnya, ya, kecuali dengan izin dari sang suami. Bagaimana kalau puasanya ini puasa mengkodok, ya, mengkodok utang Ramadan, misalnya seorang istri, dia masih punya utang, Ramadan tahun lalu masih punya utang, masih punya hutang. Sedangkan ini sudah masuk Syaban, bentar lagi sudah Ramadan. Maka seorang istri kan harus membayar utang puasa. Ya tetap disampaikan ke suaminya, yang ngasih tahu ini, ngasih tahu. Ini sifatnya ngasih tahu ya, bukan izin. Karena ini puasa wajib, mengkodok puasa kan hukumnya wajib. Ya. Maka kalau suaminya nggak mengizini, ini namanya kesamanya kebacut. Kan nemenan ya. Wong ini istrinya mau puasa kodok, mau bayar puasa, kok nggak dibolehkan? Ya. Padahal sudah mepet, sebentar lagi mau Ramadan. Bentar lagi sudah mau Ramadan, ya. Maka ini 8 hal. Ya, ini tadi beberapa pembahasan berkaitan dengan hari-hari yang di situ kita dilarang melaksanakan ibadah puasa. Kita dengarkan azan dulu, insyaallah kalau ada yang mau bertanya atau ada tambahan kita tambahkan setelah azan berkumandang. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita tambahkan sedikit. Di sini dalam syarah buku ini disebutkan macam-macam puasa sunnah. Ya, kalau tadi hari-hari yang kita dilarang puasa, kita tambahkan macam-macam puasa sunnah yang ada di dalam Islam. Yang pertama, di antara puasa-puasa yang itu hukumnya sunnah atau dianjurkan adalah puasa di tanggal 9 dan 10 dari bulan Al-Muharram. Ini yang pertama. Jadi kita dianjurkan berpuasa di tanggal 9 dan 10 dari bulan Al-Muharram. Kemudian macam yang kedua, dari macam-macam puasa sunnah adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini varian yang kedua dari varian puasa sunnah. 6 hari di bulan Syawal ini enggak harus berurutan para jemaah. Selama masih di bulan Syawal, maka silakan kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal ini pahalanya seperti puasa setahun penuh. Ya. Jadi kalau kita Ramadannya ini full, kemudian setelah Ramadan mungkin 7 hari di bulan Syawal itu kita berhenti dulu puasa karena masih banyak kue-kue lebaran, bertebaran gitu ya. Kemudian pekan kedua Syawal baru kita puasa. Ya, pekan kedua Syawal kita baru mulai puasa nyicil sehari. Kemudian libur sehari. Pokoknya 6 hari. Ya, jadi 1 bulan 6 hari ini kalau kita total kan kurang lebih kan terdapat 360-an ya. 30 hari Ramadan kalau lebaran 30 tambah 60 6 hari Syawal. Itu pahalanya seperti pahala puasa setahun. Ya. Jadi ini luar biasa, pahalanya besar. Kemudian varian yang ketiga di antara puasa-puasa sunnah yang ada dalilnya ya, itu puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ini puasa Arafah ini berlaku untuk selain jamaah haji. Kalau jamaah haji maka tidak dianjurkan puasa di hari Arafah. Ya, khusus jamaah haji enggak dianjurkan puasa di hari Arafah karena jamaah haji kan wukuf, kalau di tanggal 9 Dzulhijjah kan wukuf, dan wukuf ini butuh tenaga. Kemudian yang keempat, varian yang keempat puasa sunnah itu puasa Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis. Kemudian yang kelima, varian yang kelima di antara varian puasa-puasa sunnah yang kelima adalah puasa 3 hari setiap bulan. Namanya Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15,
setiap bulan Hijriyah, kecuali bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah 14, 15, 16. Ayyamul Bid ini puasa 3 hari ini sebetulnya disebutkan oleh para ulama itu enggak harus tanggal itu ya. Maksudnya boleh kita pencar-pencar itu misalnya selama misalnya Sya'ban ini ya, Sya'ban tanggal 2 Sya'ban kita puasa, tanggal 13 Sya'ban kita puasa, tanggal 17 Sya'ban kita puasa, 3 hari. Ya, enggak berurutan selama totalnya tetap 3 hari dan masih dalam bulan Hijriyah yang sama. Ya. Nah, memang utamanya Ayyamul Bid ini yang namanya Ayyamul Bid itu kan memang tanggal 13, 14, 15. Karena pas itu nanti bulan purnama. Karena bulan purnama itu kan terjadinya yaitu tanggal 13, 14, 15. Ya. Tapi kalau nggak mampu urut 13, 14, 15, maka para ulama menyebutkan yang penting puasa 3 hari tetap dalam 1 bulan Hijriyah yang sama. Ya. Itu pahalanya juga besar. Kemudian yang keenam, di antara macam-macam puasa sunnah yang ada dalilnya, yang dianjurkan adalah puasa 9 hari pertama dari Dzulhijjah. Jadi kalau masuk bulan Dzulhijjah, pemerintah mengumumkan besok 1 Dzulhijjah. Maka silakan puasa. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini puasa terus setiap hari. Tanggal 9 itu puasa Arafahnya. 9 hari puasa itu luar biasa juga pahalanya. Ya, ini boleh. Kalau seseorang mampu dan mau, itu 9 hari pertama Dzulhijjah dia puasa itu boleh, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari libur, ya. Selain dari 7 ini, maka jangan kita gegabah. Kita dikasih puasa ini, maka jangan langsung ikuti. Tunjukkan dulu mana dalilnya. Karena yang ada dalilnya adalah 7 tadi yang kita sebutkan. Ada juga puasa namanya puasa mutlak, warga. Puasa mutlak itu sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Nabi kan pulang ke rumah, itu beliau nanya ke istrinya beliau, ada makanan yang bisa dimakan enggak? Istrinya Nabi mengatakan enggak ada makanan. Bayangkan, Nabi SAW semasa hidupnya itu pernah, bahkan bukan hanya sehari ya, sebulan, 2 bulan itu enggak masak di rumahnya. SAW. Terus saat beliau pulang ke rumah, apakah ada makanan? Istrinya beliau menjawab, enggak ada makanan. Oh, baiklah kalau begitu saya puasa. Ini namanya puasa mutlak. Ya. Jadi misalnya seorang suami pulang, enggak mungkin saja terjadi di zaman kita ya. Mungkin saja kita enggak tahu. Alhamdulillah kita kecukupan. Alhamdulillah Allah kasih kita kecukupan. Mungkin saudara kita di belahan bumi sana, di negeri muslim yang lain sana, dia pulang ke rumah enggak ada makanan. Misalnya dari salat subuh di masjid ya, duduk di masjid sampai matahari terbit, nunggu 15 menit, pulang. Mungkin jam 6, setengah 7 pulang, nggak ada makanan, nggak ada sarapan. Terus kalau gitu saya puasa. Ini namanya puasa mutlak. Ya, puasa mutlak itu boleh. Ya, selama dia memang belum makan apa-apa, mulai terbitnya fajar, dia silakan puasa sampai terbenamnya matahari. Ini namanya puasa mutlak. Ini boleh. Kalau yang tadi kan puasa memang ada sebabnya. Tanggal 9, 10 dari Al-Muharram, tanggal 9 Dzulhijjah, ini puasanya memang ada sebabnya. Hari Senin dan Kamis dan seterusnya. Wallahu a'lam, mungkin ini bisa kita sampaikan. Insya Allah Kamis depan kita akan membahas fikih i'tikaf. Ya, Insya Allah di Kamis depan kita akan tinggal 2 Kamis lagi ya, 2 kali hari Kamis sebelum masuk Ramadan. Insya Allah Kamis depan kita akan membahas fikih i'tikaf. Kamis depannya lagi kita akan membahas amalan-amalan hati yang harus diperhatikan sebelum masuk Ramadan. Ya, ini penting juga. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan. Ya, jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan para jemaah? Ada yang mau bertanyakan? Insyaallah jelas ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.